warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insyaallah kita kembali lagi dalam acara Bincang Usaha Mandiri yang setiap hari Rabu pagi kita selenggarakan live dari studio Anas Radio dengan Bang Andri Masa, super trainer dan motivator kita. Beliau ada di Bandung, saya ada di Jakarta, dan studio kita ada di Jakarta Timur lebih tepatnya. Dan insyaallah lagi-lagi kami memotivasi kepada para pendengar Anas Radio untuk senantiasa semangat untuk memulai bisnis secara mandiri. Dan yang sudah memulai bisnis secara mandiri semoga dapat lebih termotivasi lagi untuk menyelesaikan semua masalah yang telah dialami ketika memulai bisnis secara mandiri. Insyaallah para pendengar Anas Radio, hari Rabu ini tanggal 14 November 2012 kita akan kembali membahas satu tema yang tidak kalah menariknya dengan pertemuan di Bincang Usaha Mandiri yang lalu. Tema kita pada hari ini adalah kecerdasan finansial, kunci sukses berbisnis yang diajarkan guru bisnis. Di minggu yang lalu Bang Andri Matsa kita telah membahas tentang memilih guru dalam bisnis kita. Baik para pendengar Anas Radio, sebelumnya silakan jika ada pertanyaan antum tentang bisnis yang sedang antum jalankan, atau para pendengar Anas Radio yang belum memulai bisnisnya, silakan tanyakan kepada Bang Andri dengan fasilitas yang kami berikan di Yahoo Messenger dengan alamat Anas Radio dan chatbox di alamat website www.annasradio.com. Para pendengar Anas Radio, mari kita sapa Bang Andri Matsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Andri, keluarga, antum semua? Alhamdulillah, Anda sehat. Ya, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bang Andri, Masya Allah, sepertinya suaranya memang wallahu alam, tapi di tiap Rabu Anda mendengar dan kami mendengar semua, Bang Andri selalu menggebu-gebu untuk memotivasi kami. Mudah-mudahan tertular virus gebu-gebunya ini Bang Andri. Tema di kesempatan hari ini kecerdasan finansial. Langsung saja dimulai Bang Andri. Siap, laksanakan. Baik para pendengar Anas Radio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Illazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik para pendengar Anas Radio, apa kabarnya semuanya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan anugerah, karunia, kesehatan, dan tentunya keimanan kepada kita semua untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Dan insya Allah, khusus kepada teman-teman yang selalu bersemangat ingin berwirausaha dan menjalankan wirausaha yang sudah ada, semakin mantap dalam tekadnya menjalankan bisnisnya dan terus menambah ilmu-ilmu bisnisnya. Dengan salah satunya mendengarkan Bincang Usaha Mandiri kita ini, acara kita yang sangat kita sukai bersama ini. Baik para pendengar Anas Radio, jadi setelah pada pertemuan yang telah lalu, Bang Andri Abu Umar menjelaskan tentang bagaimana memilih guru. Guru bisnis yang dimaksud. Jadi guru bisnis yang hebat. Guru bisnis yang hebat ini kan salah satunya adalah bagaimana kemampuannya dalam mengarahkan masa depan kita yang belajar padanya. Karena guru yang hebat itu kemarin di pertemuan yang lalu, jangan lupa, guru yang hebat itu dia punya 4 item. Guru yang hebat itu bergandeng tangan bersama kita. Lalu yang kedua, dia membuka pikiran kita. Jadi membuka pikiran kita. Jadi tidak sekedar menyuruh kita berbisnis ini dan itu, hanya mengajarkan teori bisnis ini dan itu, tetapi juga yang lebih penting dari itu semua, guru yang hebat itu lebih dahsyat daripada guru biasa, guru bagus dan guru ulung. Tetapi guru yang hebat itu membuka pikiran kita, lalu dia menyentuh hati kita
Dan yang keempat, item yang keempat, guru yang hebat itu mengarahkan masa depan kita. Nah, jadi betul-betul dia menjadi guru yang sejati. Ya, tidak hanya sekedar mengajarkan bisnis. Nah, subhanallah para pendengar Anas Radio, semoga Allah memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, nah di dunia ini, dan subhanallah nanti di akhirat kelak, masya Allah. Jadi seorang guru yang hebat, ya enggak? Nah, itu dulu juga Bang Andri diajarkan oleh para guru-guru bisnis yang hebat, ya. Di mana para guru yang hebat ini berkata, ya, kalau kita ingin sukses dalam berbisnis, nah, berwirausaha, maka kita harus punya sebuah kecerdasan terlebih dahulu. Ya. Karena sebenarnya uang itu, ya, uang itu intinya bukan kekayaan yang harus dikejar, tapi uang itu adalah ide. Nah, inilah guru hebat dalam bisnis mengajarkan kepada muridnya tentang yang namanya kecerdasan finansial. Jadi seorang guru yang hebat itu memberi muridnya kekuatan, ya enggak? Atau seorang ayah yang hebat, seorang ayah kaya itu memberi anaknya kekuatan sebelum sebelum gurunya itu memberikan uang kepada dia. Kan hari ini kita lihat, ya. Ya enggak, subhanallah, apalagi hari ini, detik ini, anak kita itu cepat sekali meleknya tentang uang. Ya enggak, meleknya sudah paham, oh ini uang 1.000, oh ini uang 5.000. Tetapi ketika anaknya, ya enggak, cepat sekali, ya enggak, mengenal yang namanya duit ini, DUIT ini, mengenal uang ini, tidak diimbangi dengan, ya enggak, kekuatan gurunya ini, sang ayahnya ini, mengajarkan bagaimana memahami uang. Jadi tidak sekedar mengenal, ini uang 1.000 anakku, ini uang 5.000 anakku, ini uang 10.000, ini uang 100.000. Tidak sekedar itu, tetapi bagaimana memahamkan uang. Dan ternyata, nah dulu juga Bang Andri diajarkan oleh guru-guru hebat di dalam bisnis, seseorang sebelum menggunakan uang, dia harus melek finansial dulu. Nah ini bahasanya melek finansial. Melek finansial. Melek finansial itu tidak sekedar mengenal ini uang 1.000, ini uang 2.000. Atau ini uang 5.000. Tidak, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun kita berada. Jadi subhanallah, ya, segala sesuatunya itu harus pakai ilmu. Ya subhanallah, ya enggak. Tidak sekedar ilmu agama kita, semuanya, ya enggak. Apa saja dalam mengarungi kehidupan ini kita butuh ilmu. Dan ternyata uang pun, uang ini pun butuh, ya enggak, bagaimana kecerdasan dalam menggunakan uang. Nah ini yang disebut dengan istilah, kalau ya di istilah para pengusaha, motivator bisnis, yang disebut dengan istilah financial intelligence. Nah, kecerdasan finansial. Nah, apa itu Bang Andri kecerdasan finansial itu? Saya baru dengar hari ini. Nah, mungkin para pendengar Anas Radio pernah mendengarnya di luar sana, atau pernah membaca sebuah buku yang berjudul IQ finansial, atau financial intelligence, kecerdasan finansial, atau ada buku yang berjudul Melek Finansial. Apa itu melek finansial? Ya. Nah, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun berada, nah, subhanallah, pada pertemuan hari ini kita akan sharing. Karena harusnya guru bisnis itu mengajarkan ini terlebih dahulu, sebelum dia membuka bisnis. Ya enggak? Sebelum dia menjalankan bisnisnya. Ya enggak? Sebelum dia mengajarkan hal-hal yang lainnya. Karena berbahaya kalau seseorang dikasih uang, tapi tidak dikasih kecerdasan mengelola uang. Makanya subhanallah, apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, subhanallah, banyak orang yang salah dalam memahami uang. Orang berpikir, ya enggak, kecerdasan keuangan itu, kecerdasan finansial itu hanya sebatas kemampuan untuk menghasilkan uang saja. Ini keliru para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun kita berada. Kecerdasan finansial yang seperti itu adalah kecerdasan yang paling rendah dalam kecerdasan finansial. Jadi kecerdasan finansial itu, ya enggak, Abu Zur'ah, Kang Angga, Masya Allah, Kang Aca, ya subhanallah, tim Anas Radio dan seluruh para pendengar Anas Radio, banyak orang yang keliru memahami, ya, kecerdasan finansial. Jadi, ya, kecerdasan finansial itu terbagi dari beberapa tingkat. Nah, ada tingkatan-tingkatannya. Subhanallah, kecerdasan finansial yang paling rendah, betul, memang tingkatannya adalah ini yang paling rendah, ya, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin yang rahimani wa rahimakumullah. Jadi kecerdasan yang paling rendah adalah sebuah kecerdasan yang bisa membuat melihat satu itu menjadi peluang. Di mana, Masya Allah, ya, dari peluang dia bisa menjadikan, ya,
menghasilkan uang loh. Ini memang kecerdasan finansial. Tetapi ini yang paling rendah. Nah, kalau para pendengar Anas Radio belum memiliki ini, berarti Masya Allah. Ya enggak? Barakallahu fikum. Wah, ini kecerdasan finansialnya patut diragukan. Kalau dia mengaku cerdas finansial, tapi Masya Allah masih bingung, ya enggak? Tidak punya ide, ya enggak? Bingung apa peluang-peluang hidup yang bisa yang bisa kita hasilkan menjadi uang, berarti ya enggak? IQ finansialnya itu rendah sekali. Nah, ini secara ilmu motivasi bisnis ya. Jadi rendah sekali kecerdasan finansial. Makanya yang kita lihat orang sekarang yang terjadi, mereka itu bekerja untuk uang. Ya enggak? Padahal orang yang cerdas finansial itu, ya enggak, dia harus sampai berpikir pada mindset uang itu bekerja untuk kita. Ya, uang itu bekerja untuk kita. Makanya orang-orang yang berpikir sempit, orang yang bekerja untuk uang, mereka selalu berpikir butuh uang untuk menghasilkan uang. Nah, ini keliru. Padahal dalam kecerdasan finansial, uang itu adalah ide. Ya enggak? Siapa yang punya ide yang brilian, dia akan bisa menghasilkan banyak uang yang lebih besar. Ya enggak? Nah, siapa yang tidak punya ide, makanya akhirnya kepikiran orang yang tidak punya ide, yang kurang cerdas finansialnya, ya enggak, kepikirannya adalah, Masya Allah, ya enggak, butuh uang untuk menghasilkan uang. Atau Masya Allah, dia harus bekerja untuk menghasilkan uang. Apa yang terjadi? Masya Allah, yang terjadi kita lihat para pendengar Anas Radio hari ini, Masya Allah, banyak orang yang bekerja mati-matian untuk uang. Ya enggak? Dia lupa memikirkan waktu luang yang lain. Mungkin waktu luang untuk beribadah. Ya enggak? Waktu luang untuk keluarganya. Ya enggak? Waktu luang untuk mendidik anak-anaknya. Makanya kita lihat tidak sedikit. Ya enggak? Dia habis bekerja dari pagi sampai pagi lagi. Dari pagi sampai sore lagi. Akhirnya dia sisakan untuk keluarganya. Itu waktu yang sedikit sekali. Ya enggak? Maka kita lihat subhanallah, ya enggak? Banyak kejadian-kejadian yang nyata. Ya enggak? Bapaknya mencari uang, keluar pagi, ya enggak? Keluar di subuh hari, anaknya belum tidur, anaknya belum bangun. Jadi bapaknya keluar dari rumahnya, anaknya belum bangun karena terburu-buru. Ya, dari luar Jakarta menuju kota Jakarta misalnya. Subhanallah, harus 1 jam, 2 jam terlebih dahulu menuju kota Jakarta, menuju tempat kerjanya kira-kira, dimanapun dia berada. Subhanallah, dan dia pulang pun malam, di mana anaknya pun sudah tidur. Jadi dia tidak pernah bertemu anaknya. Masya Allah, ini kan prihatin sekali dengan orang-orang yang bekerja seperti ini, bekerja untuk uang. Padahal subhanallah, uang itu dalam istilah kecerdasan finansial, uang itu adalah ide. Uang itu adalah ide. Bukan butuh uang untuk menghasilkan uang, tapi kita butuh ide. Ya enggak? Butuh ide untuk menghasilkan uang. Nah, dulu Bang Andri sebelum menjadi entrepreneur, guru-guru kami, guru-guru bisnis itu, ya enggak, guru-guru yang hebat dalam bisnis itu mengajarkan bagaimanakah menemukan kekuatan, kecerdasan finansial untuk menghadirkan uang ini sebelum seseorang itu menggunakan uang itu sendiri. Ya enggak? Masya Allah. Sehingga dia tidak hanya sekedar belajar bekerja demi sekedar yang namanya keuangan. Nah, ini kecerdasan finansial yang pertama ya, para pendengar Anas Radio. Subhanallah. Jadi kecerdasan finansial yang pertama itu adalah tidak sekedar seberapa banyak uang yang kita hasilkan. Tetapi, Masya Allah, kecerdasan finansial tingkat yang kedua. Nah, orang yang cerdas finansial itu tidak hanya sekedar, dia tahu bagaimana menghasilkan uang yang lebih banyak. Tapi, kecerdasan finansial itu adalah yang kedua, seberapa banyak. Uang yang kita punya itu bisa kita simpan dan kita investasikan. Dan seberapa jauh uang itu bekerja untuk kita. Inilah yang disebut kecerdasan finansial tingkat kedua. Kecerdasan finansial tingkat kedua. Masya Allah. Jadi sekali lagi, Bang Andri Abu Umar ulang ya. Jadi kecerdasan finansial tingkat kedua itu tidak hanya sekedar menghasilkan banyak uang. Tetapi bagaimana? Ya enggak? Nah, uang yang banyak itu, ya uang yang ada itu, kita bisa investasikan sehingga seberapa jauh uang itu bekerja untuk kita. Nah, subhanallah, maka kata kunci kecerdasan finansial itu bukan kita bekerja untuk uang, tapi uang itu bekerja untuk kita, para pendengar Anas Radio. Jadi bukan kita, subhanallah, bukan kita menjadi budak dari uang. Ya, kan hari ini Masya Allah kita lihat ya, makanya kata para guru-guru kami, guru-guru bisnis, nah ini yang guru-guru bisnis yang benar ya, guru-guru yang hebat, subhanallah kita lihat. Jadi
banyak mitos yang salah terhadap kecerdasan finansial. Jadi kecerdasan finansial itu, satu mitosnya, dia tidak harus bergaji besar. Tidak harus bergaji besar. Ya subhanallah. Bisa jadi, ya enggak, orang itu mungkin bergaji cuma 3 juta satu bulan, ya enggak, mungkin cuma gaji ya secukupnya, ya enggak, 1,5 juta satu bulan, ya enggak, di tempat yang pas dengan gaji seperti itu, ya enggak, atau dengan gaji yang mungkin lebih besar daripada itu. Tetapi tadi kuncinya, bagaimana dia menjadikan uang itu bekerja buat kita. Banyak para pendengar Anas Radio kaum muslimin dimanapun kita berada, ya enggak, orang yang dia bekerja buat uang, gajinya besar. Ya enggak? Dia kerja dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai sore, ya enggak? Subhanallah. Gajinya besar, pendapatannya besar. Tapi subhanallah para pendengar Anas Radio kita lihat, utangnya pun lebih besar daripada pemasukannya. Maka seharusnya kita ini lebih percaya diri. Kita jangan takut ya, jangan minder. Ya enggak? Tidak semua konglomerat itu cerdas finansial. Ya enggak? Tidak semua jutawan itu cerdas finansial. Mungkin dia cerdas finansial pada tingkatan yang pertama. Dia bisa menghasilkan banyak uang. Tetapi kita lihat hari ini, ya enggak? Kita lihat, terbukti, nyata, ya enggak? Pendapatannya pun besar. Ya subhanallah. Mungkin subhanallah, gajinya pun puluhan juta per bulan. Tapi utangnya pun miliaran, ya enggak? Dalam per bulan, ya enggak? Jadi dia hutang dengan bank sana sini, ya enggak? Kekayaannya pun banyak, tapi hutangnya pun besar. Jadi dia bekerja habis-habisan, banting tulang, keluar keringat, ya enggak? Subhanallah, untuk hidup tertekan membayar hutangnya. Apakah itu yang disebut kecerdasan finansial para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun kita berada? Tidak. Orang seperti ini tidak cerdas finansial. Orang seperti ini adalah budak dari keuangan. Dia bekerja untuk uang, bukan dia menjadikan uangnya bekerja untuk kita. Subhanallah, kita lihat lagi. Ada orang yang bekerja habis-habisan, tapi lupa mengatur kesehatannya. Lupa mengatur waktu luangnya. Subhanallah, akhirnya, ya enggak? Subhanallah, dia mengumpulkan uang banyak, tetapi nanti di masa tua, ternyata, ya enggak? Dia menjadikan uang untuk membayar apa yang nyuruh. Orang yang dia bertahun-tahun yang berbiasa menjadi budak keuangan tadi, ya enggak? Tetapi dia lupa. Ada penyakit-penyakit yang terinvestasi di dalam tubuhnya, ya enggak? Yang penyakit-penyakit ini malah banyak disebabkan karena tertekan dalam hidup. Stres, ya enggak? Kurangnya waktu berolahraga dengan cukup, ya enggak? Makan yang tidak seimbang. Akhirnya subhanallah, uangnya banyak, miliaran, ternyata penyakitnya pun komplikasi yang banyak. Penyakit jantung iya, penyakit kanker iya. Sehingga uang yang bermiliar-miliar tadi, subhanallah, itu habis untuk membayar penyakit kankernya di rumah sakit yang mewah. Nah ini para pendengar Anas Radio, yang seperti ini, walaupun dia jutawan, kita jangan berpikir dia ini cerdas finansial. Bahkan dia ini tidak cerdas, kurang cerdas dalam masalah IQ finansial. Tetapi para pendengar Anas Radio, saudaraku dimanapun kita berada, Ahlus Sunnah, Salafiyin, kaum muslimin, kaum mukminin dimanapun berada di seluruh negeri Indonesia. Mungkin gaji kita di Aceh hanya sekedar 2 juta. Mungkin gaji kita di Papua hanya sekedar 1,5 juta. Mungkin gaji kita di Bandung hanya sekedar berapa misalnya. Tetapi kita bisa mengelola uang itu dengan baik. Menginvestasikan itu Masya Allah. Sehingga uang ini bisa bekerja untuk kita. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Jadi kecerdasan finansial yang kedua adalah seberapa banyak uang itu bisa kita gunakan sehingga uang itu bekerja untuk kita. Ini yang kedua. Tapi tingkatan kecerdasan finansial, financial intelligence, atau yang disebut dengan IQ finansial ini adalah tingkatan yang paling tingginya apa kira-kira para pendengar Anas Radio? Tingkatan, financial intelligence, IQ finansial yang paling tinggi. Ternyata subhanallah, saat seseorang itu berwirausaha dan dia bertambah umurnya, bertambah dewasa, semakin banyak uangnya itu, ternyata uangnya itu semakin berdaya guna, semakin bermanfaat, semakin bisa bermanfaat untuk kebebasan waktunya. Ya subhanallah. Jadi ini cerdas finansial ini, dan ini disebutkan oleh para tokoh-tokoh bisnis, oleh para tokoh-tokoh bisnis, bahkan oleh subhanallah pakar-pakar dari luar negeri. Ya, seperti yang Masya Allah ini Bang Andri Abu Umar, Nah, buku yang saya pegang di sini, buku mungkin semua sudah tahu ya, buku Robert Kiyosaki. Beliau pun mengatakan di sini,
kecerdasan finansial itu adalah saat seseorang bertambah umur, bertambah uang. Uang itu berdaya guna dan bermanfaat untuk kebebasan waktunya. Nah, jadi ketika uang itu semakin banyak, harusnya waktunya pun semakin luang, semakin bebas. Dan dia, Masya Allah, semakin bertambah sehat. Ya enggak? Semakin bertambah bahagia. Jadi beliau katakan di sini, uang itu bisa berdaya guna untuk kebebasan waktu, untuk kebahagiaan, untuk kesehatan, dan untuk berbagai pilihan hidup. Ya enggak? Berbagai pilihan hidup. Ya enggak? Dalam kita menjalani hidup. Nah, subhanallah, dan tentunya untuk kita seorang muslim, seorang mukmin, tentu pilihan hidup kita, uang yang kita pakai itu tentu untuk, Masya Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak waktu luang untuk menuntut ilmu agama, banyak waktu luang untuk mendidik anak dan istri, ya enggak, di dalam agama, dan tentunya berbagai ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cerdas finansial. Walaupun gajinya cuma 1,5 juta, walaupun gajinya cuma 3 juta, atau mungkin lebih kecil daripada itu. Begitu kira-kira. Nah, mukaddimah pertama Kang Angga Abu Zur'ah yang disebut dengan istilah IQ finansial, kecerdasan finansial. Begitu kira-kira. Saya kembalikan kepada moderator kita yang hebat. Masya Allah, jazakallah ya Bang Andri atas motivasi di mukaddimah ini. Jadi para pendengar Anas Radio juga bisa melihat bahwa sesemangat-semangatnya kita, begitu kerja kerasnya tubuh dan pikiran kita untuk memulai bisnis atau bahkan mengelola bisnis secara profesional, tapi jangan lupa ini harus kita berkaca bahwa setidaknya kita harus menghentikan beberapa jam dalam sehari kita untuk mengurusi keluarga, mengurusi kesehatan, mengurusi ibadah kita yang utamanya, dan hal-hal lain yang mungkin sebagian orang menganggap kecil. Begitu Bang Andri ya? Siap lah, alhamdulillah. Masya Allah, jazakallah ya Bang. Nah, ini ada pertanyaan nih Bang. Pertanyaan pertama dari Al-Akh Ibnu Muhammad Sunu. Bang Andri, Subhanallah khair. Mau nanya, bagaimana caranya memotivasi diri untuk berbisnis ketika sudah merasa bisnis berulang-ulang tapi masih belum diberikan kesuksesan. Dan Anda ngerasa ketika berbisnis yang sukses harus terjun sepenuhnya terhadap dunia sukses tersebut. Dan ketika masuk ke dunia tersebut, pemikiran kita jadi materialistis. Jazakallah, silakan Bang Andri. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi Al-A Ibnu Muhammad Sunu, ya Masya Allah. Nah, alhamdulillah ana biher, semoga antum juga demikian ya di Cilacap ini ya. Jadi barakallahu fikum ya enggak. Nah, memang kita harus punya tadi ya, kita harus punya kekuatan. Ya, kita harus punya benteng, ya enggak. Kita harus punya ilmu kan sebelum kita ya enggak menggunakan yang namanya uang. Dan kita terjun kepada dunia yang fana ini, Masya Allah. Terutama dalam konteks kita berwirausaha. Jadi artinya ketika kita subhanallah telah melakukan berulang-ulang dan masih belum diberikan kesuksesan. Nah, memang kesuksesan itu bisa didapatkan ya enggak, tidak harus dengan kita sendiri melakukannya. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh Al-A Ibn Muhammad Sunu ini, kita harus mengevaluasi dulu bisnis kita. Jadi Bang Andri juga sama. Dulu ketika Ana berbisnis, ketika saya berbisnis ya enggak, tidak semua bisnis saya pun sukses. Ya. Saya pernah gagal, saya pernah bikin ikan bakar Bangka di depan Unpad di Pati Ukur, itu bangkrut. Saya juga pernah bikin tambal ban ini. Nah, bikin tambal ban kalau di Bandung itu namanya di Jalan Inhopeng, di Bandung agak ke selatan. Dan itu juga bangkrut. Jadi tidak semua yang namanya pengusaha suksesnya, sukses semuanya. Ya enggak? Pernah juga gagal. Dan mungkin juga gagalnya itu sangat banyak para pendengar Anas Radio. Tetapi yang dia lakukan, kan tadi kecerdasan. Ya enggak? Dan salah satu kecerdasan finansial ini kita bisa mengevaluasi kenapa bisnis kita ini bisa gagal, dibikin berulang-ulang tapi tidak sukses. Ya kan begitu. Jadi apakah kita sudah punya ilmu tentang bagaimana menganalisa keuangan dan bisnis kita? Nah, kalau ternyata kita tidak punya ilmu itu, kita harus cari ilmu itu kepada guru-guru yang hebat tadi, guru-guru yang mengerti tentang bagaimana bagaimana mindset mengelola keuangan dan mengelola bisnis dengan benar. Tidak hanya sekedar guru-guru biasa dan guru-guru bagus dalam bisnis. Karena terkadang banyak juga guru-guru bisnis itu hanya tahu mengajarkan bisnis, tapi salah, ya kurang paham dalam mengelola keuangan, mindset keuangan. Begitu kira-kira. Jadi ini dulu berevaluasi diri. Nah, lalu coba pun terbuka. Ya. Kalau misalnya usaha itu nanti bisa nanti evaluasi ya, apakah ternyata berulang-ulang ini ada kesalahan, atau ternyata tempatnya yang keliru atau promonya yang keliru ya. Nah, sehingga
dia bisa diberikan sebuah solusi, ya enggak? Apakah solusi dari item itu, item 4P namanya, product, place, ya enggak, promotion atau price, atau ternyata produk usaha seperti ini harus dia bermitra dengan orang lain, ya enggak? Nah, harus bermitra, ada tambahan modal, atau butuh ide yang luar biasa, atau bermitra bekerja sama antara orang lain, atau ternyata setelah dievaluasi, ternyata memang, Masya Allah, nah ternyata bisnisnya yang harus diganti, yang kita ganti dengan bidang yang lain, atau tempat yang lain, yang cocok dengan Al-Ah Ibnu Muhammad Sunu ini. Jadi harus detail pertanyaannya, Masya Allah. Dan kalau soal ketika kita memasuki dunia ini, pikiran kita jadi materialistis, nah inilah gunanya benteng agama kita. Ya, insya Allah. Kalau kita belajar, ya subhanallah. Ini Bang Andri pun hari ini merasakan, ya enggak? Jadi artinya tetap giat mencari duit, ya enggak? Bisnis tetap membesar, tapi subhanallah, tidak kita lupakan tuh menuntut ilmu. Kita tetap bisa ikut daurah di mana-mana. Kita tetap giat tekun belajar agama kesana sini kepada guru-guru agama kita. Ya subhanallah, kita tetap bisa tepat waktu menjalankan ibadah-ibadah wajib kita, Masya Allah, dan memperbanyak ibadah sunnah kita. Jadi tidak ada alasan. Ketika kita membuka usaha-usaha bisnis, apapun jenisnya yang halal, tidak jadi alasan. Subhanallah. Masa kita kalah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Masa kita kalah dengan Abdurrahman bin Auf yang usahanya luar biasa besar, menjadi seorang konglomerat, tapi Masya Allah pengorbanannya kepada Islam, ibadahnya pun Masya Allah kita kenal hari ini sangat Masya Allah fenomenal sekali. Jadi luar biasa dahsyatnya dia di dunia wirausaha. Begitu pula lebih dahsyatnya lagi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak takut dengan yang namanya pikiran materialistis. Makanya kita dalam berbisnis hati-hati dalam memilih teman. Nah, mungkin temannya ini ya enggak yang mempengaruhi kita sehingga pikirannya tuh uang saja, duit saja, sehingga lupa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira. Jadi kita harus Baik, jazakallah Bang Andri. Ada pertanyaan nih Bang dari anak Perbanas di Jakarta. Bang Andri, faktor-faktor yang menyebabkan meningkatkan kesempatan keberhasilan bisnis kecil kira-kira apa aja Bang? Saya mau coba bikin bisnis rumahan. Terima kasih sebelumnya. Silakan Bang Andri. Ya, jadi faktor-faktor yang menyebabkan meningkatkan kesempatan keberhasilan bisnis. Nah, bisnis kecil ya, atau apa kita sebut bisnis mikro atau bisnis kecil. Tadi, nah kita kembali karena Bang Andri ingin mensinergikan dengan topik pada hari ini. Jadi salah satu ilmu kecerdasan finansial itu, orang yang cerdas finansial itu, dia bisa membedakan apa yang disebut dengan istilah aset dan apa yang disebut dengan istilah liabilities. Ya, kalau bahasa Indonesia, liabilitas. Ya enggak? Jadi aset itu adalah sesuatu yang membuat kita, dan ini yang menjadi sumber sebenarnya penghasilan uang yang sejati. Itulah aset. Ya enggak? Dan kalau ada orang yang masih berpikir aset itu nomor satunya adalah utang, berarti dia belum cerdas finansial. Begitu kira-kira. Dan dia harus membedakan dengan yang namanya liabilitas. Liabilitas. Kadang-kadang orang sekarang berpikir, ya enggak, liabilitas itu aset. Ya enggak? Aset itu liabilitas. Ini keliru. Aset itu tidak sama dengan liabilitas. Ya kadang-kadang kan kita begini, kita punya sesuatu, ya subhanallah, kita punya Masya Allah, kita punya gerobak misalnya, atau kita punya motor. Kalau motor ini tidak bermanfaat buat kita, ya enggak? Nah, maka motor ini, itu namanya bukan aset. Ya enggak? Karena kalau kita beli motor, coba para pendengar Anas Radio, kita beli motor misalnya, kita beli motor baru. Kalau motor ini tidak bermanfaat, motor ini kan akan membuat pengeluaran kan? Betul atau tidak kira-kira? Karena motor ini harus dicuci, karena motor ini tiap bulan sekali harus diservis, ya enggak? Kalau enggak rusak. Motor ini juga Masya Allah harus dipakai bahan bakar. Jadi kalau motor ini didiamkan, maka motor ini dalam istilah kami para motivator bisnis, itu bukan aset. Jadi kalau antum beli motor, kita beli motor, tapi tidak punya ide bagaimana memanfaatkan motor itu, maka motor ini adalah liabilitas. Maka dia akan menjadi pengeluaran kita yang akan membuat tertekan kita. Maka kalau kita beli mobil, beli motor, beli kulkas, beli apa misalnya, tapi ternyata subhanallah si kulkas ini tidak berfungsi, bermanfaat, kita tidak pikirkan ilmunya, ya enggak? Kita tidak cerdas sebelumnya, tidak punya ide bagaimana menggunakan kulkas ini dengan baik. Kulkas ini akan menjadi liabilitas.
Karena kulkas ini kan akan pakai listrik. Dan listrik itu bayar para pendengar Anas Radio. Dan ini semuanya, subhanallah, ini namanya liabilitas. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara kita, Masya Allah, semangat ya para pendengar Anas Radio. Karena ilmu yang luar biasa, kecerdasan finansial ini. Nah, saudara kita dari Perbanas di Jakarta, maka bagaimana meningkatkan kesempatan keberhasilan bisnis dengan membedakan aset dan liabilitas? Maka kita harus tahu aset terlebih dahulu. Apa aset itu sebenarnya? Maka aset yang sebenarnya itu adalah bukan uang. Aset yang sebenarnya itu adalah beberapa hal. Yang pertama, aset yang paling berharga dalam kehidupan kita itu, Masya Allah. Nah, apa? Masya Allah, ini pikiran kita ini. Nah, yang dia bisa memunculkan ide-ide kita. Ya. Nah, ide-ide inilah. Ya, uang itu adalah ide. Dengan ide inilah kita bisa menghasilkan keuangan. Nah, ini kekuatan ide ini, Masya Allah. Kalau misalnya saudara kita ini dari Perbanas, nah, bagaimana dia bisa meningkatkan? Lalu Bang, bagaimana meningkatkan ide ini? Pertanyaan berikutnya. Nah, coba diasah. Sekarang kan ada buku tentang kreativitas. Coba baca buku-buku tentang kreativitas. Baca biografi pengusaha, ya enggak? Atau perbanyak, ya enggak, bergaul dengan para pengusaha, Masya Allah, ya enggak? Baca ilmu-ilmu tentang bisnis. Jadi, ide-ide kita itu semakin kreatif, ya enggak? Visualisasi kita itu semakin besar. Nah, ini kekuatan yang luar biasa. Sehingga bisnis kecil kita tadi itu, ya enggak, bisa bertahan dengan, Masya Allah, dengan berbagai kemampuan kita dalam mengembangkan ide-ide bisnis. Lalu yang berikutnya, subhanallah, aset kita ini, saudara kita dari Perbanas yang kedua, dan ternyata itu yang diurutkan oleh para pengusaha adalah bagaimana sikap bisnis kita. Ya, sikap bisnis ini mindset. Jadi mindset ini Masya Allah luar biasa. Ya enggak? Jadi mindset yang tadi Bang Andri bilang, kita tidak sekedar bekerja untuk uang, tapi bagaimana menjadikan uang itu bekerja untuk kita. Maka saudaraku di Perbanas, ya enggak? Nah, kalau bisnis antum invest, pikir cuma hasilkan uang saja. Tiap hari dapat omset berapa? Keliru ya? Kan ini para partanya itu kan begitu kira-kira. Ya enggak? Apa misalnya pedagang donat. Selalu berpikirnya, dia sudah membayangkan di rumahnya. Hari ini kira-kira dapat omset berapa ya? Donat saya ini lakunya berapa box? Tiap hari berpikirnya begitu. Nah, kalau berpikirnya begitu, ini bisa jadi yang tadi. Budak uang ini. Dia bekerja untuk sekedar uang saja. Ya enggak, subhanallah. Tapi dia tidak berpikir lebih dari itu. Para pendengar Anas Radio ini memprihatinkan. Ini namanya tidak cerdas finansial. Jadi orang yang cerdas finansial itu, ya enggak, dia berpikir bagaimana usaha saya ini itu dibuat, dia bekerja untuk kita. Nah, harus belajar tentang ilmu sistem namanya. Dia belajar bagaimana kita membuat sistem sehingga bisnis yang kecil tadi, saudaraku di Perbanas, yang kecil tadi, ya enggak, dia bisa berjalan dengan sendirinya. Itu yang kita pikirkan. Mungkin tidak apa-apa para pendengar Anas Radio. Bulan pertama, bulan kedua, betul. Di mana-mana kita mengawali bisnis, kita harus terjun dari awal. Tidak jadi masalah. Ya enggak? Karena Bang Andri pun juga merasakannya. Membuka usaha sesuatu, kita terjun lebih dulu. Tapi sambil bekerja itu belajar. Ya, sambil bekerja itu belajar. Makanya salah satu lagi ilmu kecerdasan finansial, seorang guru yang hebat itu berkata, kita bekerja itu, kita berdagang itu untuk belajar. Bukan bekerja berdagang itu untuk uang. Kalau berdagang untuk uang terus-menerus untuk uang, nah 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, bisnis donatnya itu akan seperti itu terus. Gali lubang tutup lubang, ya enggak? Sehingga pendapatannya tetap sama, padahal subhanallah, anaknya bertambah. Ya kan begitu kan? Gaji dia tetap 3 juta, anak dia makin tahun makin tambah 1, makin tambah 2, makin tambah 3. Ya enggak, subhanallah, pengeluaran semakin besar. Nah enggak, ternyata dia tidak bertambah cerdas. Itu yang dimaksud dengan kecerdasan finansial. Bekerja itu untuk belajar. Jadi kesempatan bisnis kecil ini bisa sukses para pendengar Anas Radio, kita harus punya kecerdasan finansial, berpikir bahwa kita berdagang, berbisnis, bekerja itu sambil belajar. Sambil belajar. Membuat bisnis kecil kita itu, lama-lama kita pikirkan sistemnya. Akhirnya sistem itu bisa berjalan sendiri. Makanya subhanallah kita lihat, luar biasa. Nah, para pengusaha yang hebat, ya enggak? Nah, dia punya waktu luang kan? Dia punya waktu luang. Punya waktu luang untuk berbagi buat sesama. Subhanallah, barakallahu fikum. Dia bisa tinggalkan, ya enggak? Kita lihat misalnya contoh Bapak Dahlan Iskan. Usahanya sudah maju, misalnya begitu. Yusuf Kala, usahanya sudah maju. Dia punya banyak waktu luang kan? Punya banyak waktu berbagi untuk masyarakat.
Ya enggak? Nah, subhanallah. Coba kalau kita berpikir seperti ini, tapi arahnya, ya enggak? Kita kan Masya Allah. Kita kan tidak ikut-ikutan berpolitik, ya enggak? Tetapi kita, Masya Allah, kita arahkan untuk kemanfaatan kita di akhirat, seperti menuntut ilmu agama, dan tentunya ujungnya kita beramal, beribadah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira. Nah, ini akan aset dan liabilitas, itulah yang menentukan seseorang itu sukses dalam menjalankan cerdas finansial atau tidak cerdas finansial. Begitu Kang Angga. Masya Allah, jazakallah Bang Andri. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang, dari Al-Akh Zulhaidir di Depok Bang. Bang Andri mau nanya, saat ini saya rencana resign dari kantor dan mau melanjutkan usaha yang sudah Ana bangun ketika masih bekerja. Mohon nasihatnya untuk rencana tersebut. Silakan Bang Andri. Ini kok nggak ada di sini ya? Zulhaidir ya? Oh ya, Masya Allah. Baik. Jadi di sini pertanyaannya pertanyaannya ini Bang, jadi beliau ingin resign dari kantor dan ingin menjalankan bisnis yang sudah dimulai sejak beliau bekerja di kantor. Nah, apa nasihat Bang Andri? Nah, Bang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini memang kadang-kadang Al-Azhul Haidir, Masya Allah, semoga Allah merahmati antum dan memberkahi keluarga antum. Jadi, ini yang disebut dengan seseorang itu dia berada di dua kaki dalam kuadran bisnis. Ya, atau dalam bahasa kita, cashflow kuadran. Kan ada kuadran satu itu namanya kuadran employee. Kuadran kedua namanya kuadran, self employee. Ya, atau yang kita sebut dengan istilah populernya wira swasta. Ada kuadran ketiga namanya kuadran businessman, business owner, atau yang kita sebut dengan wirausaha. Dan kuadran keempat disebut investor. Nah, banyak juga pakar-pakar mengatakan, memang untuk di negeri kita, di Indonesia, bagi karyawan, ya, dia tidak bisa meninggalkan pekerjaan secara langsung. Dia bisa menempatkan kakinya di dua kaki. Ya, atau di tiga kaki atau di empat kaki sekalian tidak jadi masalah selama dia bisa mengatur waktunya. Ya, Al-Azhul Haidir ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jadi artinya ketika kita masih bekerja itu kita harus sudah siapkan infrastrukturnya. Ya, biasanya kan orang yang bekerja ingin berwirausaha ini, kenapa dia bekerja ingin berwirausaha? Ya enggak. Nah, dia satu biasanya kemungkinannya karena ingin, Masya Allah, memiliki uang sampingan. Ya enggak? Nah, Masya Allah, ingin memiliki pendapatan sampingan. Karena kalau bekerja misalnya di PNS atau di perusahaan swasta, uang tidak mencukupi. Sedangkan pengeluaran untuk keluarga sangat banyak. Makanya dia melakukan bisnis sampingan, kira-kira begitu. Ya. Nah, yang harus dipikirkan, kalau ingin keluar, berarti kan harus siap ini. Jadi kalau kita keluar, jangan sampai kita keluar. Karena pas kalau kita keluar, kan kita tidak bisa balik lagi. Kalau seperti PNS itu, kalau mau keluar, kan tidak bisa balik lagi ke kerja. Ya enggak? Nah, mau daftar ulang, Masya Allah tidak ada istilah daftar ulang. Ya, tidak ada istilah daftar ulang kan. Tidak akan diterima lagi kita di tempat kerja kita itu. Atau akan sulit. Nah, maka yang harus kita pikirkan, usaha kita ini harus dia berjalan tadi. Nah, harus apa? Dia berjalan secara normal. Jadi selama kita bekerja, kita harus siapkan sistemnya terlebih dahulu. Siapkan sistemnya terlebih dahulu. Sehingga kita keluar, ya enggak, usaha kita ini sudah siap kita jalani bersama dengan kita. Dan kita bisa mengandalkannya dengan tegas, mengandalkannya dengan bagus. Sehingga Masya Allah, dengan kita keluar dari pekerjaan kita bisa fokus dalam berbisnis. Nah, tetapi kalau belum siap, nah ini akan jadi problem, ini akan jadi masalah. Akhirnya kerja hilang, bisnis pun hancur. Nah, ini kan jadi problem, akhirnya dia jadi pengangguran lagi. Nah, ini kalau bisa jangan tergesa-gesa. Ya nggak, ketika seseorang dia keluar dari bisnis. Nah, solusi yang Bang Andri sarankan kepada yang seperti ini, coba dia punya waktu untuk mempersiapkan sistem bisnisnya sebelum dia keluar. Itu satu. Yang kedua, dia terus belajar. Terus belajar, mencari pengalaman, ya enggak? Kepada orang-orang yang berbisnis yang sama, sehingga dia punya pengalaman, ilmu. Nanti keluar dari kerja, bisa menjalankan bisnis tersebut. Yang ketiga, dia sambil sebelum dia keluar, dia punya kemampuan mendelegasikan dalam bisnis, mengatur bisnisnya sehingga dia bekerja, dia tetap bisnisnya tetap berjalan. Kira-kira begitu. Barakallahu fikum. Ya, begitu Kang Angga. Baik, jazakallah Bang Andri.
Ada pertanyaan lagi nih Bang dari Al-Akh Abu Abdurrahman di Jakarta. Assalamualaikum Bang Andri, mohon dapat diberi pencerahan bagaimana cara memulai bisnis pemula bila saya masih terikat kerja di siang harinya. Misal kerja sebagai admin di suatu perusahaan yang waktu kerja terikat dengan waktunya. Jazakallah Bang Andri, silakan. Ya subhanallah ya. Jadi, nah ini memang judulnya tadi seperti yang tadi Al-Azhar Haidir. Ya, bisnis sampingan. Ya, jadi satu kaki di kuadran, ingin kaki yang lainnya berada di kuadran yang lain. Ya, nah, yang seperti ini memang subhanallah ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, banyak juga ya. Kemungkinan yang pertama, bisa nggak kita berbisnis itu, ya nggak, di tempat kerja kita, atau satu line, ya nggak, satu arah dengan, ya nggak, produk pekerjaan kita. Itu satu, yang pertama. Karena itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Kita lihat misalnya dulu, ya enggak, misalnya dulu ketika Bang Andri di kampus, ya enggak, misalnya di Unpad, ketika guru-guru dosen-dosen saya itu dia mengajar di kampus, tapi dia punya usaha sampingan di kampus tersebut. Kan punya kantin loh. Ya enggak, punya kantin di kampus. Ternyata ada juga dosen yang memiliki saham, ya enggak, sebuah kantin, memiliki sebuah usaha di kampus. Jadi artinya usahanya itu masih satu lini dengan pekerjaannya. Apakah di tempat kerjanya? Jadi dia di sampingan tapi dibawa ke tempat kerja. Ya enggak? Nah, tapi ini harus dicek dulu apakah pengelola ya enggak pekerjaan kita itu ataukah bos ataukah direktur pekerjaan kita itu mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan ini ilegal kan begitu. Tapi kalau bisa dibawa, ini banyak yang seperti ini. Ya, kita datang ke kampus, sekalian kita bisa jual donat, ya kan? Nah, Masya Allah. Jadi, ini yang Bang Andri dulu lakukan. Ketika kuliah di kampus, kuliah di kampus Unpad, saya datang ke kampus sambil bawa nasi kuning. Jadi, sebelum saya kuliah itu, saya berdagang nasi kuning. Nah, ini kecerdasan finansial. Jadi, kita mengasah jiwa perusahaan kita, bisa sambil kita melakukan pekerjaan, ya enggak? Dan aktivitas kita. Ketika kita, seperti tadi, terikat dengan waktu. Misalnya seperti itu satu. Ini alternatif pertama. Kalau betul, ya, ternyata aktivitas pekerjaan ini tidak mungkin, maka yang harus dilakukan, ya enggak. Nah, ini beliau ini kerja sebagai admin di suatu perusahaan yang terikat dengan waktu, jadi tidak bisa lepas dari pekerjaan tersebut. Ya, kalau lepas berarti tidak ada yang tergantikan. Maka Masya Allah kita harus melakukan yang tadi Bang Andri sarankan kepada Al-Azhar Haidir. Jadi kita punya bisnis sampingan yang kita atur sistemnya dan kita delegasikan kepada orang lain di luar. Ya, dan ini kita harus pikirkan. Ya, dan kita kan harus punya ilmu nih bagaimana cara mengelola bisnis sampingan ini. Ya enggak, mungkin baca-baca buku atau bertanya dengan orang yang ahli, konsultan bisnis atau para motivator bisnis, atau kita belajar dari orang yang memiliki. Siapa tahu ada teman-teman yang bekerja di perusahaan tersebut, teman sekantor yang ternyata mereka juga punya pekerjaan sampingan atau bisnis sampingan di rumahnya. Nah, coba tanyakan, ya enggak? Coba cari inspirasi dari mereka bagaimana cara memulai bisnis. Nah, jadi kalau saran Bang Andri yang pertama, ya. Nah, ini yang pertama kita coba cari tahu terlebih dahulu apa kira-kira yang pas, inspirasi bisnis sampingan yang tepat. Karena kadang-kadang kan ini juga tidak semuanya, tidak semua bisnis sampingan itu pas dengan pekerjaan kita. Karena kadang-kadang bisa menyita pikiran dan ini ya enggak, tiba-tiba dia bekerja sebagai admin, ya enggak. Nah, dia tidak konsentrasi, akhirnya dia tidak jadi amanah di sana. Dia jadi admin tapi kepikiran ini batagor laku atau tidak, batagor ini untung atau tidak. Akhirnya dia bekerja sebagai admin di perusahaan itu tidak profesional. Nah, ini kan jadi mudarat dan ini tidak baik bagi seorang muslim, ya enggak. Seorang muslim yang tidak profesional, ya Masya Allah. Begitu kira-kira. Jadi harus diteliti terlebih dahulu. Nah, apa yang harus dia mulai? Nah, dia pilih bisnis-bisnis sampingan yang betul-betul sesuai dengan pekerjaannya. Begitu kira-kira. Al-Azhar. Masya Allah, jazakallah Bang Andri. Ada pertanyaan lagi via BlackBerry Messenger nih Bang, dari Al-Akh Wiryawan di Depok. Bang Andri Matsa, bagaimana cara loncat dari kuadran 1 ke kuadran 4, tapi dengan modal yang sangat terbatas? Mungkinkah hal itu terjadi? Silakan Bang Andri. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Masya Allah. Kalau ditanya mungkin, ya dia mungkin saja, tapi resikonya besar, ya enggak? Jadi ada yang disebut dengan Masya Allah, di kecerdasan finansial itu
ada beberapa hal yang memang kita harus persiapkan terlebih dahulu. Jadi yang pertama, memang kalau kecerdasan finansial itu dia tidak boleh berpikir instan. Ya, karena kalau kita berpikir instan, itu namanya berpikir instan itu otak kiri. Ya, sedangkan para entrepreneur ini dia berpikir kreatif. Dia boleh loncat-loncat, tapi kata kuncinya, Masya Allah, dia harus sudah mempersiapkan apa yang ingin dia lakukan. Ini kan yang pertama. Ya, Masya Allah. Nah, memang yang idealnya, kenapa ada bagan cash flow kuadran itu, kuadran 1, 2, 3, 4, di mana seseorang itu mulai satu demi satu. Satu demi satu. Jadi dia loncat ke 2, loncat ke 3, dan akhirnya puncaknya kepada yang 4. Nah, kalau dia ingin instan seperti ini, loncat dari kuadran pekerjaan langsung kepada kuadran investor, Masya Allah, dia betul-betul harus punya kaki-kaki yang kuat. Kaki-kaki yang kuat, subhanallah. Karena kan berarti dia punya uang dari hasil pekerjaannya, dia investasikan, dan dia tidak bekerja sama sekali. Dan itu namanya investor. Ya nggak? Investor. Dan Masya Allah, nah, orang yang seperti ini, kaki-kaki yang kuatnya pertama. Ya nggak? Dia harus punya kontrol yang kuat. Ya, kontrol yang kuat. Jadi artinya contoh, misalnya Bang Andri ambil contoh. Dulunya saya misalnya kerja di sebuah perusahaan swasta. Ya nggak? Nah, atau misalnya saya pernah mentraining ini, Al-Ah Wiryawan di Depok. Bang Andri pernah mentraining para pensiunan-pensiunan. Nah, mereka ini banyak yang berpikir seperti ini. Pensiunan PT Telkom, ada juga saya pernah mentraining pensiunan Coca-Cola, calon pensiunan ya. Mereka ini punya uang ratusan juta. Tapi pikirannya begitu. Nah, Bang Andri Abu Umar, bagaimana caranya? Saya ini kan sebentar lagi pensiun nih. Umur 55, 56, 57. Saya dapat dari PT Telkom sekian 300 juta. 500 juta. Saya ingin langsung menjadi investor. Nah, seperti ini semua. Ini hanya kontrol. Pertama, dia harus menyatukan berbisnis, ya nggak? Bisnis, apakah bentuknya franchise atau bisnisnya konvensional yang itu punya sistem yang betul-betul sudah teruji. Kalau asal-asalan akan berbahaya. Nah, Masya Allah. Jadi kalau misalnya pengen uangnya, dia punya uang yang cukup, nah dia harus punya pilihan bisnisnya pada yang sudah teruji. Ya, misalnya pilih bisnis, ada yang Bang Andri sarankan cari bisnis yang sudah teruji. Misalnya pilih franchise misalnya Indomaret atau Alfamart, ya enggak? Dan itu kita evaluasi dulu, kita survei dulu. Sebab tidak sedikit juga, ya enggak? Alfamart atau toko-toko seperti itu, ya enggak? Franchise supermarket itu yang dia juga bisa tutup, bisa bangkrut. Karena salah dalam perencanaan. Nah, bisa. Jadi kemungkinannya itu tetap ada. Tetapi Masya Allah, tadi, kita punya pilihan bisnis yang bersistem yang sudah teruji yang sangat kuat. Yang kedua, kita punya kontrol. Ya, kita khawatirkan, walaupun bisnis itu punya sistemnya sudah sangat kuat, mungkin SDM-nya tidak terkontrol. Sehingga terjadi pemborosan. Sehingga terjadi koruptif. Ya enggak? Korupsi terjadi di perusahaan karena tidak kita kontrol. Nah, inilah dua hal yang harus kita lakukan. Pengalaman Bang Andri bersama-sama dengan para pengusaha yang lain mengambil franchise. Atau saya sebagai konsultan beberapa franchise di perusahaan. Kira-kira begitu, Al-Ah Wiryawan di Depok. Ini yang harus kita... Baik, ya. Baik, jazakallah Bang Andri. Ada pertanyaan nih Bang, dari Al-Ah Fakih di Depok lagi Bang. Mohon masukkan inovasi untuk usaha air minum isi ulang. Silakan Bang Andri. Ya, subhanallah ya. Al-Ah Fakih ya, di Beji Depok. Mohon masukkan inovasi untuk usaha air minum isi ulang. Jadi kalau air minum isi ulang itu kan dia bentuknya sudah tetap ya. Karena memakai mesin yang seperti itu. Nah, mungkin artinya yang harus kita lakukan ya gak, dari bisnis-bisnis jasa seperti ini, yang harus kita lakukan itu pertama kita memperbaiki pelayanan. Jadi kalau dalam marketing yang harus kita perbaiki itu adalah herd share-nya. Jadi kalau kalau dari segi market share, bisnis air minum isi ulang ini, Masya Allah segmennya sudah tetap ya. Target-targetnya pun sudah tetap kan? Ya enggak? Nah, mungkin kita bisa strategikan di misalnya di promosi ya enggak, atau daya jangkau promosi, target-targetnya yang kita rubah. Tapi secara umum dia ya enggak, dia sifatnya tetap. Nah, lalu yang harus kita lakukan, Masya Allah, adalah ini dia herd share-nya. Jadi herd share itu bagaimana kita menyentuh hati konsumen, ya enggak? Nah, ini konsumennya. Jadi dari segi pelayanannya. Nah, jadi segi pelayanan itu yang pertama.
Mungkin yang bisa kita inovasikan adalah bagaimana cara kita sistem pelayanan kepada para konsumen. Jadi misalnya apakah sistem antarnya kita rubah, antar jemputnya, Masya Allah, atau ya sistem servisnya, Masya Allah, di mana kita betul-betul kita layani betul-betul dengan Masya Allah, dengan tuntas dari A sampai Z-nya. Nah, mungkin ini yang bisa menyenangkan hati para konsumen dalam usaha air minum isi ulang seperti ini, Masya Allah. Atau yang berikutnya adalah pada kualitas bagaimana kita ketepatan waktu ya, ketepatan waktu. Nah, ini kan kadang-kadang sangat mempengaruhi orang-orang yang berbisnis di dunia jasa. Jadi dia fokusnya orang-orang yang berbisnis di dunia jasa, inovasinya itu adalah pada hard share. Jadi pada pelayanan kepada hati-hati konsumen. Sehingga konsumen itu Masya Allah selalu kembali kepada usaha kita, usaha jasa kita tersebut. Dan mengajak orang lain untuk datang kepada usaha kita tersebut. Begitu kira-kira Al-Faqih di Depok. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Bang Andri. Dari Ummu Ayas di Jakarta Timur Bang. Bagaimana ciri-ciri bisnis yang diprediksi akan gulung tikar Bang Andri? Silakan Bang. Barakallahu fiik. Jadi ciri-ciri bisnis yang diprediksi akan gulung tikar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli hal ya. Jadi bisnis seperti ini nggak bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Ya, karena bisnis yang gulung tikar itu tidak bisa kelihatan hanya zohirnya saja. Ya, kadang-kadang kita pernah lihat ya, sebuah bisnis besar, perusahaan besar, kelihatannya itu lancar. Ya enggak? Kelihatannya itu lancar, tetapi Masya Allah, luar biasa, ternyata ditutup aja. Ya, barakallahu fikum. Coba kita lihat, ya enggak? Nah, coba kita lihat berita hari ini. Kita tidak menyangka kan? Ada perusahaan yang namanya BP Migas, ternyata dibubarkan sama pemerintah. Ya enggak? Nah, itu kan namanya gulung tikar juga. Dalam satu sisi sudut pandang. Ternyata perusahaan itu berjalan lancar. Ternyata Masya Allah, ya enggak? Nah, ternyata keadaannya, ya enggak? Ternyata beliau ini badan hukumnya yang misalnya ilegal. Akhirnya bisa mengakibatkan, subhanallah, tutup perusahaan tersebut. Ya enggak? Keadaan hukumnya tidak memungkinkan di suatu tempat. Kan begitu? Ya, subhanallah. Tetapi biasanya kalau dari segi zohir, biasanya sebuah bisnis yang gulung tikar itu bisa kita lihat dari market share-nya. Nah, jadi kan ada 3. Ada mind share, ada market share, ada hard share. Jadi market share-nya ini. Ya, jadi 4P. Ya, P yang pertama produk. Jadi biasanya bisnis yang digulung tikar, produknya itu sudah tidak diterima lagi di masyarakat. Ya, tidak diterima lagi di masyarakat. Jadi masyarakat semakin waktu sudah beralih ke produk kompetitornya. Ya enggak? Ini lama-lama akan tutup. Subhanallah. Kita lihat misalnya di berbagai negeri kan ada yang jual apa misalnya? Sepatu. Ya enggak? Nah, di sebelahnya sepatu-sepatu juga. Ternyata para konsumen itu datang ke toko-toko di sebelah. Nah, ini lama-lama kelamaan toko beliau ini kita lihat makin hari makin sepi karena produknya tidak diminati oleh masyarakat. Akhirnya tutuplah toko tersebut. Dan ini kita lihat banyak terjadi di berbagai plaza, berbagai mall, ya enggak, supermarket dan yang semisalnya dari toko-toko besar. Nah, jadi dari segi market share-nya biasanya secara zohir ya. Nah, lalu yang kedua biasanya Masya Allah price. Ya enggak, mungkin harga yang kurang bersaing. Ya, harga yang tidak bersaing. Dia menggunakan harga yang sama. Ya subhanallah, tapi produknya tidak berkualitas. Ya, misalnya dia jual soto, sama-sama soto ayam di sebelahnya, Masya Allah. Itu luar biasa. Sotonya itu lebih berkualitas. Akhirnya sotonya ini sepi dari pagi sampai sore, yang datang cuma 3 orang yang makan soto ayamnya. Nah, lama-lama kan, ya enggak, akan gulung tikar yang seperti ini. Ya enggak? Subhanallah, kira-kira begitu. Lalu yang berikutnya kemungkinan adalah, nah subhanallah, tadi tempat yang tidak strategis. Dan yang keempat adalah promosi. Jadi marketing yang karena tidak tepat, ya Masya Allah, akhirnya tidak hadir, tidak hati produknya. Nah, lama-kelamaan karena marketing yang ini bisa membuat sebuah bisnis itu gulung tikar. Makanya subhanallah, sekali lagi kecerdasan ya enggak, di dalam ilmu bisnis itu sangatlah penting dalam kita memulai bisnis. Begitu kira-kira Ummu Ayas di Jakarta. Rahmati antum sekeluarga. Bang Andri, dari Anto Salafi Muhammad Bang.
Assalamualaikum Bang Andri, maaf mau tanya, apakah guru bisnis ini harus ahlu sunnah juga? Soalnya begini, kebanyakan guru-guru online saya dari kalangan yang berbeda, dan selama Anda menggeluti bisnis online belum pernah ketemu face to face dengan guru-guru tersebut. Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan Bang Andri. Silakan Bang. Masya Allah. Baik. Jadi kalau ditanya apakah harus, ya enggak. Nah, kalau harus ini kan ada makna kewajiban di sini ya, ya enggak. Jawabannya tidak. Tapi kalau afdolnya iya. Nah, itu jawabannya. Jadi artinya kalau ada kita punya sahabat, seorang pengusaha sukses, dia juga Masya Allah, orang yang di atas manhaj salaf, seorang yang di atas sunnah, Masya Allah, dan punya akhlak yang baik, Masya Allah, ini kebaikan bagi kita, punya guru yang seperti ini. Punya guru bisnis sekaligus seorang ahlu sunnah di atas manhaj salaf, seorang salafiyin. Semoga Allah merahmati kita semua. Namun, ya subhanallah. Nah, artinya kita kan bisa berguru ya. Ya, artinya tidak berdosa kita belajar bisnis itu dari kaum muslimin yang lain. Tidak berdosa kita belajar kita belajar bisnis, subhanallah. Ya enggak, dari kaum muslimin yang mungkin dia belum mengenal sunnah, belum mengenal dakwah salaf, subhanallah. Terkadang kita lihat ada juga para pebisnis, seorang muslim yang Masya Allah, yang akhlaknya baik. Ya enggak? Yang akhlaknya baik. Walaupun mungkin dia Masya Allah belum ya enggak, seutuhnya atau belum mengenal sunnah secara jelas. Ya enggak? Tetapi Masya Allah, ini Bang Andri juga kadang-kadang punya ya guru-guru yang seperti ini. Ya, ada yang sudah tatap muka, ada yang belum tatap muka. Nah, makanya kita yang berguru padanya, artinya begitu, kita harus punya benteng, ya enggak? Benteng akidah, benteng agama, benteng ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu mana yang kita ambil, mana yang kita tinggalkan. Mana yang Masya Allah kita bisa ambil manfaatnya. Ya subhanallah, mana yang kita bisa ambil manfaatnya. Barakallahu fikum. Jadi, ini seperti contoh. Detik ini Bang Andri masih membaca buku-buku, ya enggak, buku-buku teknis berwirausaha, karangan-karangan orang yang notabene, Masya Allah, ya enggak, mereka yang di luar agama kita, ya Masya Allah, dan mereka sukses dalam bisnis. Nah, Masya Allah, gunanya kita punya saringan inilah. Jadi saya tahu, ini nggak cocok, ini tidak sesuai dengan agama kita, udah tinggalkan. Tetapi ada teknis-teknis bisnis, bagaimana cara mempromosikan produk, bagaimana membuat kemasan yang baik, ya enggak. Nah, kita belajar dari mereka cara yang seperti itu. Tetapi Masya Allah yang menyimpang dari agama kita, Masya Allah tinggalkan saja. Tidak perlu kita ambil. Begitu kira-kira al-a anto salafi Muhammad. Nah, berada. Insya Allah ya, jawabannya boleh. Nah, tapi kita harus punya benteng yang kuat. Karena kadang-kadang memang orang yang di kalangan ahlu sunnah itu ya nggak bisa jadi dia punya akhlak yang kurang baik. Atau bisa jadi dia punya pemahaman-pemahaman ideologi atau berbagai sifat-sifat jahiliyah yang mungkin tanda kutip bisa mengganggu akidah dan sikap di dalam beragama. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Jazakallah ya Bang Andri. Di jam tangan, di jam HP, di jam komputer, layar komputer dan di mana-mana jam menunjukkan jam 9:59 menit Bang Andri Matsa. Mungkin hanya 1 menit, dipersilakan Bang Andri untuk memberikan tips terakhir sebelum acara ini kita tutup Bang Andri. Silakan Bang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Semoga Allah membarokahi kita semua. Jadi sekali lagi para pendengar Anas Radio, ya enggak, topik kita pada hari ini adalah tentang financial intelligence. Financial intelligence yaitu kecerdasan finansial. Di mana seseorang guru yang hebat itu mengajarkan, memberi kita kecerdasan, ya enggak? Sebelum kita memberi. Jadi jangan lupa orang tua yang hebat, guru-guru yang hebat bagi anaknya, seorang ayah yang hebat, dia harus memberi anaknya kekuatan dulu. Berupa kecerdasan menggunakan uang sebelum dia memberi uang kepada anaknya. Kenapa? Karena kecerdasan finansial itu adalah ide ya enggak, dalam mengelola keuangan. Ide dalam menghasilkan uang. Bukan butuh uang untuk menghasilkan uang. Begitu kira-kira. Dan jangan lupa tadi, kesimpulannya, kecerdasan finansial itu ya enggak, adalah tidak hanya sekedar menghasilkan banyak uang, tetapi bagaimana uang itu bisa bekerja untuk kita. Bukan kita menjadi budak uang dan kita bekerja selamanya untuk uang, demi uang dan demi uang. Ini sebuah ya enggak, keliru yang sangat besar. Dan yang ketiga, puncak dari kecerdasan finansial itu bagaimana seseorang itu bertambah dewasa, bertambah tua umurnya, uangnya semakin bertambah,
dan uang itu berdaya guna dan bermanfaat untuk yang namanya kebebasan waktu, kebahagiaan, kesehatan, dan berbagai pilihan dalam kehidupan kita. Dan tentunya seorang muslim adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Begitu kira-kira kesimpulannya. Kalau belum puas, nah kita bisa lanjutkan ini kecerdasan finansial di pertemuan berikutnya. Seri kedua yang lebih dahsyat lagi. Karena masih ada beberapa tentang kecerdasan finansial bagi kita yang ingin berbisnis, kembangkan bisnis. Subhanallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Walhamdulillah. Tetap semangat di atas sunnah. Ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bang Andri Maca dari rumahnya di Bandung. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan keluarga antum, istri serta anak dalam keimanan yang sebaik-baiknya, dalam ketaatan dan ketakwaan yang sebaik-baiknya pula. Jazakallah khairan Bang Andri. Baik para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, alhamdulillah pertemuan bincang usaha mandiri kita telah rampung dan selesai. Bang Andri sampaikan dari beragam materi yang Bang Andri sampaikan di pertemuan pertama hingga pertemuan ke-33. Insyaallah ta'ala telah kami upload di Facebook kami di alamat Anas Radio. Silakan antum download atau antum simpan untuk menjaga atau untuk mereview lagi, review kembali jawaban-jawaban Bang Andri Mata yang telah beliau sampaikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk berbisnis secara mandiri, secara syar'i, dan terjaga hingga kita selalu bercermin pada hal-hal yang baik pula. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insyaallah ada satu pengumuman informasi tablik akbar Dauro sehari dengan tema sejarah Sang Taulan, sejarah Sang Tauladan. Tema yang kedua, kandungan berharga surat Al-Fatihah, bersama Al-Ustadz Abdul Bar, dan pembicara yang kedua adalah Al-Ustadz Ali Basuki LC. Bertempat di Masjid Al-Muhajirin wal Ansor, Jalan Raya Grogol, Kecamatan Limo, Depok. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 1 Muharram 1434 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 November 2012 pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga waktu asar tiba. Dan acara ini alhamdulillah insyaallah akan disiarkan langsung oleh annasradio.com, juga disiarkan langsung oleh syiartauhid.info. Silakan antum persiapkan, ajak semua keluarga antum, ajak istri, ajak suami antum, ajak anak-anak, ajak saudara-saudara, sehingga masyarakat sebarkan bahwa acara ini insyaallah dilaksanakan esok hari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, itu saja para pendengar Anas Radio. Mohon maaf jika ada yang salah ketika kami memandu acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk berbisnis secara mandiri. Insyaallah taala itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.